Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dila Rahmianti dengan NIM 12050126068 dari jurusan Teknik Informatika UIN Suskariau, kelas 4H pada mata kuliah Sistem Operasi. Pada video kali ini, saya akan menjelaskan jawaban dari kuis 1, yang mana pertanyaan nomor 1 yaitu jelaskanlah struktur sistem operasi beserta diagramnya. Yang kedua, jelaskan mengenai status proses sistem operasi beserta diagramnya. Yang ketiga, ada 4 buah proses yang datang berurutan. Hitunglah waiting time rata-rata dari keempat proses tersebut dengan menggunakan algoritma A. First come first served atau FCFS, B. Shortest job first atau SJF non-prime type dan prime type, C. Round robin FCFS dan prime type. Disediakan tabel yang terdiri dari 4 proses yang memiliki arrival time dan burst time-nya masing-masing. Pertanyaan pertama, jelaskanlah struktur sistem operasi beserta diagramnya. Komponen sistem operasi terdiri dari beberapa komponen, antara lain manajemen proses, manajemen memori utama, manajemen file, manajemen sistem input-output, manajemen penyimpan sekunder, sistem jaringan, sistem proteksi, dan sistem command interpreter. Kemudian layanan sistem operasi. Ada 5, yang pertama eksekusi program, operasi-operasi input-output, manipulasi sistem file, komunikasi, dan mendeteksi kesalahan. Kemudian struktur sistem operasi. Sistem komputer modern yang semakin kompleks dan rumit memerlukan sistem operasi yang dirancang dengan sangat hati-hati agar dapat berfungsi secara optimum dan mudah untuk dimodifikasi. Nah, berikut adalah diagram dari struktur sistem operasi yang terdiri dari user and other system programs. Itu ada user interface yang memiliki tampilan GUI, touchscreen, dan command line. Kemudian ada system calls, kemudian ada service yang terdiri dari program execution, input-output operation, file system, communication, resource allocation, accounting, ada error detection, dan protection and security. Kemudian struktur sistem operasi Linux. Nah, berikut adalah diagramnya. Ada sistem call interface, kemudian device drivers-nya itu terdiri dari kolom-kolom, ada file system, networks, block device, CPU scheduler, memory manager, dan karakter device. Kemudian ada struktur sistem operasi Android. Nah, berikut adalah diagramnya. Ini ada library-nya, ada SQLite, OpenGL, WebKit, Service Manager, SSL, dan Media Framework. Kemudian struktur macOS dan iOS, dan struktur kernel macOS. Nah, berikut adalah diagramnya. Kemudian struktur sistem MS-DOS. Ada sejumlah sistem komersial yang tidak memiliki struktur yang cukup baik. Sistem operasi tersebut sangat kecil, sederhana, dan memiliki banyak keterbatasan. Salah satu contoh sistem tersebut adalah MS-DOS. Sistem operasi tersebut terbatas pada perangkat keras sehingga tidak terbagi menjadi modul-modul. Berikut adalah struktur layer pada MS-DOS. Ada application program, resident system program, MS-DOS device drivers, from BIOS device drivers. Kemudian struktur sistem Unix. Struktur sistem Unix ini merupakan struktur sistem operasi yang paling dasar. Jadi struktur sistem Unix ini dia terbatas pada fungsi perangkat keras dan struktur yang terbatas. Unix ini hanya terdiri atas 2 bagian, yaitu kernel dan program sistem. Kernel berada di bawah tingkat antarmuka sistem call dan di atas perangkat lunak secara fisik. Kernel ini berisi sistem file, penjadwalan CPU, manajemen memori, dan fungsi sistem operasi lainnya yang ada pada sistem call berupa sejumlah fungsi yang besar pada satu level. Nah, berikut adalah struktur sistem Unix yang terdiri dari sistem call interface to the kernel dan kernel interface to the hardware. Kemudian pendekatan terlapis.
merupakan teknik pendekatan terlapis yang pada dasarnya dibuat dengan menggunakan pendekatan top-down. Semua fungsi ditentukan dan dibagi menjadi komponen-komponen. Modularisasi sistem dilakukan dengan cara memecah sistem operasi menjadi beberapa lapis. Lapisan terendah adalah perangkat keras dan lapisan teratas adalah user interface. Kemudian soal yang kedua, jelaskan mengenai status proses sistem operasi beserta diagramnya. Nah, proses state. Jadi setiap proses itu tahap-tahapannya dari proses satu akan berubah ke proses lainnya. Nah, jadi di sini proses yang dieksekusi itu mempunyai 5 status yang terdiri dari yang pertama new, yaitu pembentukan suatu proses. Yang kedua running, yaitu instruksi-instruksi yang sedang dieksekusi. Yang ketiga waiting, yaitu proses menunggu untuk beberapa peristiwa yang terjadi atau termasuk penyelesaian input atau output atau penerimaan sinyal. Yang keempat yaitu ready, yaitu proses menunggu untuk dialirkan ke pemroses atau prosesor. Dan yang terakhir yaitu terminated, yaitu proses telah selesai dieksekusi atau final. Nah, ini merupakan diagram proses state. Jadi, setiap state atau tahapan-tahapan dari setiap proses itu akan berubah ke proses selanjutnya. Jadi, tahapan yang pertama yaitu new. Pada tahapan new ini, jika diterima atau disetujui atau admitted, maka dia akan berubah ke tahap selanjutnya, yaitu ready. Nah, kemudian penjadwalan pengiriman dan dieksekusi ke prosesor, maka dia akan berubah ke tahap selanjutnya, yaitu running. Nah, pada tahap running, dia akan ada 3 kemungkinan. Yang pertama yaitu dia akan langsung dieksekusi atau exit, kemudian ke tahap selanjutnya yaitu terminated atau final atau selesai. Dan kemudian jika dia interrupt, maka dia akan kembali ke tahap sebelumnya yaitu ready, hingga menunggu penjadwalan pengiriman ke prosesor hingga dieksekusi, dan tahap selanjutnya itu running. Dan kemudian pada tahap running, jika dibutuhkan sinyal dari perangkat input atau output atau sinyal yang dibutuhkan, maka dia akan ke tahap selanjutnya yaitu waiting, sambil menunggu perangkat input atau output atau sinyal yang dibutuhkan itu kompleks atau penuh, maka dia akan ke tahap selanjutnya yaitu ready. Dan selanjutnya dia akan dieksekusi ke prosesor, kemudian tahap selanjutnya itu running, dan akhirnya exit, kemudian tahap akhir yaitu terminated atau final atau selesai. Kemudian soal yang ketiga, ada 4 buah proses yang datang berurutan. Hitunglah waiting time rata-rata dari keempat proses tersebut dengan menggunakan algoritma A. FCFS, B. Shortest Job First Non-Preemptive dan Preemptive, C. Round Robin FJFS, dan Preemptive. Nah, tersedia tabel, ada 4 proses yang memiliki arrival time dan burst time-nya masing-masing. A. First come first served atau FCFS. Jadi pengertiannya yaitu proses yang pertama dilayani terlebih dahulu. Dia tidak peduli apakah burst time-nya panjang atau pendek. Nah, berikut ini terdapat proses pada sebuah CPU dengan arrival time dan burst time-nya masing-masing. Gambarkanlah Gantt chart dan tentukanlah rata-rata waktu dengan algoritma FCFS. Kita gambarkan ke Gantt chart-nya. Jadi pada waktu ke-0 P1 datang dan langsung diproses hingga waktu ke-7. Kemudian pada waktu kedua P2 datang, pada waktu keempat P3 datang, pada waktu kelima P4 datang, dan pada waktu ke-7 itu P1 selesai diproses. Dan semua antrian masuk, ada P2, P3, dan P4. Jadi yang terlebih dahulu datang, yang diproses terlebih dahulu, yaitu P2. Jadi P2 diproses hingga waktu ke-11, karena P2 memiliki burst time 4, jadi 7 tambah 4 itu 11. Kemudian sisa P3 dan P4. Kemudian P3 diproses hingga waktu ke-12, karena P3 memiliki burst time 1, jadi 11 tambah 1, 12. Dan sisanya P4 diproses hingga waktu ke-16, karena P4 memiliki burst time-nya 4, jadi 12 tambah 4 itu sama dengan 16. Nah, kita cari waktu tunggunya. P1 itu sama dengan 0 karena dia masuk ke antrian dan langsung diproses. P2
dia diproses ketika waktu ke-7 dan masuk ke antrian ketika waktu kedua. Jadi 7 kurang 2 itu sama dengan 5. P3 diproses pada waktu ke-11 dan masuk ke antrian pada waktu ke-4. Jadi 11 kurang 4 sama dengan 7. P4 diproses ketika waktu ke-12 dan masuk ke antrian ketika waktu ke-5. Jadi 12 kurang 5 itu sama dengan 7. Jadi kita jumlahkan 7 tambah 7, 14 ditambah 5, 19. Jadi rata-rata waktu tunggu yaitu 19 dibagi dengan banyaknya proses, yaitu 4. Jadi 19 bagi 4, 4,75 per satuan waktu. Kemudian B, shortest job first non-prime time. Jadi pengertiannya, jika proses yang datang memiliki arrival time yang sama, maka proses yang berstemnya yang paling kecil dan pendek akan dilayani terlebih dahulu. Nah, soalnya sama, dicari rata-rata waktu tunggunya dan gambarkan Gantt chart menggunakan algoritma SJF non-prime time. Nah, kita gambarkan ke Gantt chart. Jadi pada waktu ke-0, P1 datang dengan berstem 7 dan langsung diproses. Kemudian pada waktu kedua, P2 datang dengan berstem 4. Pada waktu keempat, P3 datang dengan berstem 1. Pada waktu kelima, P4 datang dengan berstem 4. Dan pada waktu ke-7, P1 selesai diproses dan semua antrian masuk ke dalam antrian. Kemudian kita lihat berstem yang lebih pendek, yaitu P3 dengan berstem 1. Jadi P3 diproses hingga waktu ke-8, karena P3 memiliki berstem 1, jadi 7 tambah 1 itu sama dengan 8. Dan sisa P2 dan P4. Nah, P2 dengan berstem 4 diproses hingga waktu ke-12, karena 8 tambah 4 itu sama dengan 12. Dan sisa P4 dengan berstem 4 diproses hingga waktu ke-16. Nah, kita cari waktu tunggunya. Jadi P1 datang dan langsung diproses, jadi sama dengan 0. P2 diproses ketika waktu ke-8 dan masuk ke antrian pada waktu kedua, jadi 8 kurang 2, 6. P3 diproses ketika waktu ke-7 dan masuk ke antrian itu ketika waktu ke-4, jadi 7 kurang 4 sama dengan 3. P4 diproses ketika waktu 12 dan masuk ke antrian ketika waktu ke-5, jadi 12 kurang 5 sama dengan 7. Nah, kita jumlahkan 6 tambah 3, 9 ditambah 7, 16. Kita cari rata-rata waktu tunggu, 16 dibagi 4 sama dengan 4 per satuan waktu. Nah, kemudian shortest job first prime time. Jadi pengertiannya, jika suatu proses sedang dikerjakan, kemudian ada proses lain yang datang, di mana berstemnya lebih kecil dari sisa waktu proses yang sedang dijalankan, maka proses lain akan dikerjakan terlebih dahulu, dan sisa proses tadi dikembalikan ke ready queue. Nah, soalnya sama, tapi dengan menggunakan algoritma SJF prime time. Nah, kita gambarkan ke Gantt chart. Jadi pada waktu ke-0, P1 datang dan langsung diproses dengan berstem 7. Kemudian pada waktu kedua, P2 datang dan langsung diproses dengan berstem 4. Tetapi P1 masih menyisakan berstem 5 karena dari jarak 0 ke 2 itu 2, 7 dikurang 2, 5. Jadi P1 dengan berstem 5 tadi masuk ke antrian pada waktu kedua. Dan P2 diproses hingga waktu keempat. Pada waktu keempat, P3 datang dengan berstem 1, P2 masih menyisakan 2 dan masuk ke antrian pada waktu keempat. P3 diproses hingga waktu kelima dan selesai, dan sisanya itu ada P2 dan P1. Tetapi P4 datang dengan berstem 4. Nah, kita lihat P2 dengan berstem 2 itu diproses terlebih dahulu hingga waktu ke-7. Dan pada waktu ke-7, P4 dan P1 kita bandingkan mana yang memiliki berstem lebih pendek, yaitu P4. Jadi P4 diproses hingga waktu ke-11. Dan pada waktu ke-11, P1 dengan berstem 5 diproses hingga waktu ke-16. Nah, kita cari waktu tunggunya. P1 itu dia datang dan langsung diproses, jadi 0 ditambah dia diproses kembali ketika waktu ke-11 dikurang dengan dia
masuk ke antrian pada waktu kedua. Jadi 11 dikurang 2 itu sama dengan 9. P2 dia diproses ketika waktu ke-5 dan masuk ke antrian ketika waktu ke-4. Jadi 5 kurang 4 itu sama dengan 1. Nah, P3 dia diproses ketika waktu ke-4 dan dia juga datang pada waktu ke-4. Jadi 4 dikurang 4 sama dengan 0. Kemudian P4 diproses ketika waktu ke-7 dan masuk ke antrian ketika waktu ke-5. Jadi 7 kurang 5 itu sama dengan 2. Nah, dijumlahkan hasilnya 12 dan kita cari rata-rata waktu tunggunya. 12 dibagi 4 sama dengan 3 satuan waktu. Kemudian yang C, round robin FCFS. Jadi pengertiannya, setiap proses akan diproses sesuai waktu siklus yang diberikan, menjadi bagian yang membuat sisa proses belum selesai yang akan diletakkan di akhir antrian untuk diproses kembali. Nah, soalnya sama, tetapi dengan menggunakan algoritma round robin FCFS dengan kuantum 4. Nah, pada waktu ke-0, semua antrian masuk ke dalam antrian, tetapi di sini menggunakan algoritma FCFS. Jadi siapa yang duluan datang, dia yang terlebih dahulu diproses, yaitu P1 diproses hingga waktu ke-4 dan P2 diproses, tetapi P1 masih menyisakan berstem 3. Jadi sisanya tadi masuk ke antrian di paling akhir. Dan P2 dengan berstem 4 diproses hingga waktu ke-8. P2 selesai, jadi sisanya ada P3, P4, dan P1. Nah, P3 yang diproses terlebih dahulu selesai di waktu ke-9. Sisanya ada P4 dan P1. Jadi P4 diproses hingga waktu ke-13. Dan sisanya P1 dengan berstem 3 diproses hingga waktu ke-16. Nah, kita cari waktu tunggunya. Jadi P1 masuk ke antrian dan langsung diproses, jadi 0 ditambah diproses kembali pada waktu ke-13 dikurang dengan dia pada waktu mengantri pada waktu ke-4. Jadi 13 dikurang 4 itu sama dengan 9. P2 diproses ketika waktu ke-4 dan masuk ke antrian pada waktu ke-0. Jadi 4 dikurang 0 sama dengan 4. P3 diproses ketika waktu ke-8 dan dia mulai mengantri pada waktu ke-0. Tuh, jadi 8 dikurang 0 sama dengan 8. P4 dia diproses ketika waktu ke-9 dan dia mulai mengantri pada waktu ke-0. Jadi 9 dikurang 0 itu sama dengan 9. Dijumlahkan, jadi totalnya 30. Kita cari rata-rata waktu tunggunya. 30 dibagi 4 itu sama dengan 7,5 satuan waktu. Kemudian round robin frame time. Jadi pengertiannya, setiap proses akan diproses sesuai waktu siklus yang diberikan, menjadi bagian yang membuat sisa proses belum selesai yang akan diletakkan di akhir antrian untuk diproses kembali. Proses dipilih untuk diproses adalah yang memiliki burst time yang paling pendek. Nah, jadi soalnya sama, tetapi dengan menggunakan algoritma round robin frame time dengan kuantum 4. Pada waktu ke-0, P1, P2, P3, dan P4 masuk ke antrian, tetapi kita lihat burst time-nya yang paling pendek yaitu P3 dengan burst time 1. Jadi P3 diproses hingga waktu ke-1. Kemudian pada waktu ke-1 ada P1, P2, dan P4. Nah, kita lihat yang burst time yang paling pendek. Jadi P2 sama P4 itu sama-sama memiliki burst time 4, tapi P2 terlebih dahulu datang. Jadi P2 yang diproses hingga waktu ke-5, karena 1 tambah 4 itu sama dengan 5. Nah, dia sisa P1 dan P4. Kita lihat burst time yang paling pendek yaitu P4 dengan burst time 4. Jadi P4 diproses hingga waktu ke-9. Nah, pada waktu ke-9 P1 diproses hingga waktu ke-16. Nah, kemudian kita cari waktu tunggunya. Jadi P1 dia diproses ketika waktu ke-9
dan mulai mengantri pada waktu ke-0. Jadi 9 dikurang 0 itu sama dengan 9. P2, dia diproses ketika waktu ke-1 dan mulai mengantri pada waktu ke-0. Jadi 1 dikurang 0, 1. Kemudian P3, dia mulai mengantri pada waktu ke-0 dan langsung diproses. Jadi 0 dikurang 0 itu sama dengan 0. Kemudian P4, dia diproses ketika waktu ke-5 dan mulai mengantri pada waktu ke-0. Jadi 5 dikurang 0 itu sama dengan 5. Jadi ditotalkan sama dengan 15. Jadi rata-rata waktu tunggunya 15 dibagi 4 itu sama dengan 3,75 satuan waktu. Oke, mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.